Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Dwi Karlina. Saya dari perwakilan kelompok 1 yang beranggota Karina Dewi Sekarwangi, Anissa Septiani, dan Dewi Nurjana. Di sini kelompok kami membahas parasimpatometik atau disebut juga kolinergika, yaitu sekelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan simulasi susunan parasimpatis atau SP karena melepaskan neurohormon asetilkolin ACH di ujung-ujung neuronnya. Tugas utama SP itu mengumpulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya. Singkatnya berfungsi asimilasi. Bila neuron SP dirangsang, timbullah sejumlah efek yang menyerupai keadaan istirahat dan tidur. Efek koligernis faal yang terpenting adalah sebagai berikut, yaitu pertama, stimulan pencernaan, memperlambat sirkulasi, memperlambat pernafasan, kontraks otot mata dengan efek penyempitan pupil, dan menurunnya tekanan intraokuler akibat lancarnya pengeluaran air mata. Yaitu selanjutnya kontraksi kantung kemih dan ureter dengan efek memperlancar pengeluaran urin, dilatasi pembuluh dan kontraksi otot rangka, menekan SSP setelah pada permulaan menstimulasinya. Penyebab cairan mata terbentuk di mukosa tipis di belakang pupil. Cairan mata mengalir ke ruang mata depan dan dikeluarkan melalui ruang ketat antara pupil dan kornea ke saluran luar. Pengobatan dapat dilakukan dengan terutama 2 jenis obat tergantung pada penyebabnya. Gangguannya ini dengan kolinergika dan B-blocker. Bila obat-obatan ini terkontraindikasi atau kurang efektif, baru digunakan kolinergika atau simpatomimetika. Beta blocker timolol, beta-klosol, befunolol, dan karteolol atau teuptik. Efektif bila kenaikan tekanan intraokuler disebabkan oleh meningkat produksi cairan mata. Mekanisme kerjanya yang eksak belum jelas. Tetes mata dengan beta blocker berdaya menurunkan produksinya. Kombinasi dengan kolinergika juga dapat digunakan. Kolinergika itu pilokarpin, karbeol, dan neostigmin. Digunakan bila segi bilik menyempit yang sering terjadi pada manula. Akibatnya pengeluaran cairan mata dari bilik depan terhambat, sedangkan volumenya dan tekanan intraokuler setempat meningkat. Obat-obat ini mengkontraksi dan menyempitkan manuk mata atau miosis yang disebabkan segi bilik merenggang dan ekskresi cairan mata meningkat. Simpatomimetik yaitu diviferin, apraklonidin, dan brimonidin. Ada diviferin atau doipin adalah ester divifat dari adrenalin yang dalam cairan mata dihidrolisa oleh esterase. Adrenalin menghambat produksi cairan mata dan meningkatkan pengeluarannya. Tidak menimbulkan miosis, melainkan mydriasis. Efek sampingnya berupa penggendapan pigmen di kornea dan konjuktiva. Yaitu ada selanjutnya apraklonidin atau juga iopidin adalah derivat klonidin dengan khasiat stimulasi reseptor alfa dan beta yang menghambat produksi cairan mata melalui penurunan tonus simpatis. Tidak mempengaruhi tekanan darah. Toleransi dapat terjadi. Kolinergika dapat dibagi menurut cara kerjanya, yaitu zat-zat dengan kerja langsung dan zat-zat dengan kerja tidak langsung. Pertama, zat yang bekerja langsung yaitu karfasal, pilokarpin, muskarin, dan arekolin. Zat-zat ini bekerja langsung terhadap organ-organ ujung dengan kerja utama yang mirip efek muskarin dari ACH.
Semuanya adalah zat-zat amonium kuaterner yang bersifat hidrofil dan sukar memasuki SSP kecuali arekolin. Yang kedua itu ada bekerja tak langsung, yaitu zat-zat antikolinesterase seperti firostigmin, neostigmin, dan viridoxstigmin. Obat-obat ini merintangi pengeluaran ACH secara reversibel, yaitu hanya sementara. Setelah zat-zat tersebut habis diuraikan oleh kolinerase, ACH segera akan dirombak lagi. Ada pula zat-zat mengikat secara irreversibel, misalnya paration dan organosfat lain. Kerjanya panjang karena bertahan sampai enzim baru terbentuk lagi. Zat ini banyak digunakan sebagai insektisid beracun kuat di bidang pertanian atau paration, dan sebagai obat kutu rambut atau malation. Selanjutnya itu ada penggunaan koligenik khusus dilakukan penyakit mata seperti glaukoma. Adalah penyakit mata yang bercirikan peningkatan tekanan cairan mata intraokuler yang bias menjepit saraf mata. Saraf ini berangsur-angsur dirusak secara penglihatan memburuk dan akhirnya dapat menimbulkan kebutaan. Selanjutnya itu ada bromonidin atau alfagan. Adalah alfa-2 adrenergikum, mirip rumusnya dengan klonidin tetapi bersifat lipofil, tidak mempengaruhi tekanan darah atau frekuensi jantung. Itu selanjutnya ada obat-obat lain, yaitu latanafros dan dozolamina. Kalau latanafros atau salaktan itu obat glaukoma agak baru yang berdaya meningkatkan pengeluaran cairan mata dari bilik depan. Kalau dorzolamida atau Trusov adalah penghambat karbonan hidrase lokal yang menghambat produksi cairan mata. Efek sampingnya lebih ringan dari karbonan hidrase blocker sistemis acetazolamida, sehingga lebih disukai penggunaannya. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja obat. Dalam mengobati penderita miastenia gravis diperlukan obat yang menghambat kerja dari ACHE yang memecah ACH menjadi asetat dan kolin. Obat yang digunakan dalam hal ini adalah neostigmin. Neostigmin akan memberikan berikatan dengan ACHE dan mengakibatkan kerja ACHE melambat, sehingga pemecahan ACH juga terhambat. Hal ini menyebabkan reseptor ACH dapat berikatan dengan ACH dan kontraksi otot dapat terjadi. Neostigmin dalam penggunaannya dapat menyebabkan efek samping antara lain penurunan tekanan darah, diare, bronkospasma, nyeri kepala, dan juga pandangan kabur. Selanjutnya yaitu miastenia gravis. Miastenia gravis itu suatu penyakit autoimun yang bercirikan keletihan dan kelemahan dari terutama otot-otot muka, mata, dan mulut. Penyebabnya adalah kekurangan relatif dari ACH di pelat ujung motoris dan otot lurik. Kekurangan ini disebabkan oleh antibodies IgG yang telah merusak reseptor ACH setempat. Selanjutnya itu ada demensia Alzheimer, yaitu para penderita Alzheimer kadar asetilkolin dalam otak rendah. Padahal asetilkolin merupakan senyawa yang berperan penting dalam menyimpan memori. Keadaan ini diseimbangkan oleh kolinesterase inhibitor dengan cara memblocking aktivitas dari asetilkolinesterase sehingga kadar asetilkolin bertambah pada celah sinapsis. Obat-obat untuk Alzheimer disease ini satu ada takrin. Obat takrin berkhasiat menghambat kolinesterase di susunan saraf pusat secara reversibel. Obat ini meningkatkan enzim aminotransferase dan dikhawatirkan dapat bersifat hepatoksis. Efek samping dari obat ini meliputi anoreksia, mual muntah, diare, serta nekrosis hepatoseluler.
Yang kedua itu ada doneprazil. Doneprazil merupakan inhibitor selektif menghambat asetikolinesterase. Efek samping yang biasanya timbul adalah mual, muntah, dan diare. Yang ketiga itu ada rivastigmin. Rivastigmin memblok enzim asetikolinerase dan butyrikolinerase pusat di hipokampus dan korteks, meningkatkan kadar asetikolin. Efek samping rivastigmin adalah antara lainnya yaitu mual, muntah, diare, sakit kepala, luka abdomen, cemas, pusing. Yang keempat ada galantamin. Galantamin merupakan obat antikolin esterase, memiliki aktivitas yang sama dengan agonis reseptor nikotinik. Efek sampingnya yaitu mual, diare. Selanjutnya itu ada atonia atau keadaan kelemahan otot polos. Setelah pembedaan besar dengan stresnya bagi tubuh, ada kalanya terjadi peningkatan aktivitas saraf adrenergis. Akibatnya dapat berupa obstivasi dan sukar berkemih atau atonia kandung kemih, bahkan obstruksi usus atau ileus paralitikus akibat pengunduran dan kelumpuhan peristaltik. Keadaan ini dapat ditanggulangi oleh kolinergik. Contoh obatnya yaitu karbokol dan neostigmin. Efek samping kolinergika adalah sama dengan efek stimulasi SP. Secara berlebihan antara lain mual, muntah-muntah, dan diare. Juga meningkatkan sekresi ludah, dahak, keringat, dan air mata. Bradikardia, bronkokonstriksi, serta depresi pernafasan. Itu ada zat-zat tersendiri. Yang pertama ada asetikolin atau ACH. Neurohormon ini bersifat sangat tidak stabil karena segera diurikan oleh dua jenis enzim kolinesterase guna menghindarkan stimulasi secara terus-menerus dari saraf kolinergis. Hasil penguraiannya adalah kolin, suatu unsur penting dari lecitin yang terdapat di banyak organ tubuh, misalnya empedu, otak, dan kuning telur. Berhubung labilitasnya dalam terapi dan digantikan dengan derivat yang lebih stabil antara lain karbokol. Karbokol adalah derivat uretan dari kolin yang penguraiannya oleh enzim yang tak secepat HCH, sehingga kerjanya lebih lama. Digunakan sebagai neotikum pada glukoma dan pada atonia pada organ dalam. Yang kedua itu ada filokarpin, itu fefekarpin timpilo. Alkaloida ini terdapat pada daun tanaman Amerika, Filocarpus jaboradi. Penggunaan utamanya adalah sebagai miotikum pada glukoma. Yang ketiga itu ada neostigmin. Senyawa amonium kuaterner ini adalah penghambat kolinesterase reversible. Digunakan terutama pada keadaan obat lemah, ini diagnosa dan terapi miastenia, atonia usus dan kandung kemih, suka buang air besar dan kecil. Begitu juga dengan glukoma. Efek sampingnya atas jantung dan peredaran darah lebih ringan daripada filokarpin. Yang keempat itu ada takrin atau tetrahydroakidin THA atau Cornex. Derivat akridin ini adalah zat antikolinesterase reversible dengan daya terhadap SSP. Tiarin utama digunakan untuk meningkatkan kadar. Yang keempat itu ada takrin atau tetrahydroakidin THA atau Cornex. Derivat akridin ini adalah zat antikolinesterase reversible dengan daya terhadap SSP. Tiarin utama digunakan untuk meningkatkan kadar ACH di otak pada demensia Alzheimer
yang antara lain bercirikan neurohormon ini dari sel-sel otak tertentu. Yang kelima itu ada nikotin, nikoret, nikotinel TTS. Derivat piridin ini terdapat sebagai alkoida pada daun tembakau. Nikotin diikat pada reseptor N di SSP dan SS perifer dan menghasilkan efek terhadap otak, jantung, pembuluh saraf, lambung, usus, dan otot kerangka. Efek samping tergantung pada tingginya dosis dan berupa kenaikan tensi dan frekuensi pukulan jantung. Juga suka tidur dan gatal-gatal, jarang iritasi, rasa takut, berkeringat, nyeri kepala, pusing, rasa letih, mulut kering, dan sekresi liur berlebihan. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.